Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan malam, waktu kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dengan berbagai macam kejadian-kejadian besar, baik di bumi atau bahkan juga di atas langit. Telah kita jelaskan, sampai hukum di atas langit pun, yang sebelumnya jin, setan, bisa mencuri-curi pendengaran dari apa yang terjadi di atas langit. Namun saat malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menentukan tidak mungkin lagi ada setan, jin yang bisa untuk mencuri pendengaran. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Jin, "Faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada." Siapa yang berusaha untuk mendengarkan sekarang. Sekarang di sini yang dimaksud adalah sejak lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Demikian juga kejadian-kejadian di muka bumi, dari kejadian yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda keagungan malam dan hari tersebut. Dan waktu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para ulama mengatakan sebelum waktu fajar. Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di dalam Maulid Diyaul Lami mengatakan, wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda dhaharal habibu mukarraman wa musana. Dalam waktu yang sejenak sebelum waktu subuh fajar, maka ibunda beliau melahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, matahari petunjuk, dan Rasulullah terlahirkan dalam keadaan mulia dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Demikian banyak kejadian-kejadian besar saat akan lahirnya Rasulullah. Saat lahirnya Rasulullah. Setelah lahirnya Rasulullah. Kemudian masih ada sebagian orang yang masih mengatakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW mulia adalah sejak umur 40 tahun setelah diangkat jadi Rasul. Padahal di halaqah-halaqah sebelumnya sudah kita jelaskan dan dalil-dalil dari Al-Quran. Sebelum Rasulullah dilahirkan pun beliau adalah sosok yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para anbiya wal mursalin bertawassul dengan Nabi Muhammad. Dan juga para anbiya wal mursalin menceritakan kepada seluruh kaum dan umatnya akan munculnya nabi akhir zaman, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana dahulu orang-orang Bani Israel bertawassul di dalam peperangan-peperangan mereka dengan menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pemahaman bahwa Rasulullah mulia saat umur 40 tahun itu adalah pastinya sangat tertolak dengan kepastian dalil Al-Quran
Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan bersumpah dengan umur baginda Nabi Muhammad yang Allah Subhanahu wa taala tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an atau kitab-kitab suci yang lain. Bersumpah dengan kehidupan seorang nabi pun, kecuali kehidupan dan umur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka orang-orang kafir di dalam kegilaannya mereka telah buta. Dan pastinya yang namanya umur bukanlah dimulai umur 40 tahun. Yang namanya umur pastinya dimulai sejak kelahiran seseorang. Maka sejak lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu adalah menjadi saat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan sebuah masa bukan dilihat dari kecanggihan alat-alat, bukan dilihat dari kemewahan fasilitas-fasilitas duniawi, namun kemuliaan sebuah masa dilihat dari sosok yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik abad, sebaik-baik kurun adalah kurunku. Kemudian kurunnya orang-orang yang setelahku, dan kemudian kurun atau abadnya orang-orang yang setelahnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita berusaha untuk mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pengenalan kepada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum Rasulullah lahir, saat Rasulullah lahir, atau setelah Rasulullah lahir, masa remaja Rasulullah, masa dewasa Rasulullah, masa Rasulullah menikah, dan sampai seterusnya adalah pembahasan yang super mulia dan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat As-Sayyid Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau pernah mengatakan bahwa para ulama-ulama yang agung yang mulia, dengan kehebatan ilmu mereka, mereka duduk bersama-sama membahas nama keledai Rasulullah, membahas nama onta Rasulullah, hewan-hewan yang memiliki keterikatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu mendapatkan pahala. Beliau Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki mengatakan, kalaulah membahas keledai Rasulullah adalah berpahala, kalaulah membahas onta Rasulullah kita mendapatkan pahala, apalagi jika kita membahas sosok, zat, jasad, sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bagian dari keimanan. Ini adalah bagian dari sesuatu yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Di dalam kitab Tarsyihul Mustafidin, Syarah Fathul Mu'in, dan banyak kitab-kitab fikih yang lain, para ulama malah menjelaskan, mengajarkan, memberitahu kepada anak-anak kita akan dasar-dasar sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih didahulukan daripada pengajaran kita kepada anak-anak kita akan sholat. Mungkin ini menjadi sesuatu yang aneh. Sholat adalah sesuatu yang paling mulia. Sholat adalah sesuatu simbol tertinggi dari hablum minallah. Betul, tidak salah. Namun demikianlah para ulama mengatakan, di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan, kita mengajarkan anak-anak kita akan nama Rasulullah, nama ayah bunda Rasulullah. Dilahirkannya beliau di tahun gajah. Beliau lahir di kota Makkah. Kemudian beliau hijrah ke kota Madinah dengan dasar-dasar tersebut. Itu lebih didahulukan daripada kita mengajarkan anak-anak kita bagaimana tata cara sholat.
Dan demikianlah semisal itu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Allimu auladakum thalatha hisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Qur'ani." Ajarkan kepada anak-anak kalian cinta kepada Nabi kalian. 3 hal. 1, cinta kepada Nabi kalian. 2, cinta kepada keluarga Nabi kalian. 3, bacaan Al-Quran. Kita tidak dalam bentuk pembahasan kenapa kok didahulukan ini dan itu. Namun bagi seorang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi simbol utama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menjadikan masalah besar karena memang sesuatu yang terpenting adalah mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat kita 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan andai kita berbicara akan madhab, di dalam madhab Al-Imam Maliki dikatakan bahwa seseorang jika mengucapkan kalimat syahadat saja asyhadu an la ilaha illallah, diyakini oleh seluruh madhab tidak sah masuk Islamnya kecuali harus dibarengi dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi di dalam madhab Maliki, seseorang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, syahadatnya diterima dan dia dianggap sah masuk Islamnya. Kita tidak di dalam konteks pembahasan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Dan pastinya seseorang yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang cinta Rasulullah pasti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, pembahasan kita adalah kita berusaha untuk lebih mengenal beliau. Kita berusaha untuk mensyiarkan di tengah masyarakat kita. Ketika masyarakat kita sudah banyak yang tidak mengetahui sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pun juga di dalam Al-Qur'an mencela orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah. Allah berfirman, "Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun?" Apakah mereka tidak mengenal Rasul dan Nabi mereka sehingga akhirnya mereka ingkar dengan Nabi tersebut? Mudah-mudahan kita bertambah pemahaman kita akan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya menjadi ahbabun Nabi, menjadi orang-orang yang mencintai Nabi, dan bahkan sebelum kita berusaha mencintai Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memastikan dan telah menampakkan dan telah membuktikan besarnya cinta beliau kepada seluruh umatnya sampai yaumul qiyamah. Mudah-mudahan halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan kegembiraan tersendiri untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan dalam halaqah yang berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.